Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman sedulur dimanapun panjenengan berada pada malam hari ini. Saya masih bisa membuat konten YouTube kembali di hari yang ketiga, Hari Raya Idul Fitri. Untuk umat muslim dimanapun panjenengan berada, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya untuk teman-teman konten YouTube dan untuk panjenengan semua yang beragama lain, dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, saya doakan panjenengan selalu sehat, selalu bahagia, selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan panjenengan, dimanapun panjenengan berada, sukunya apapun, agamanya apapun. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik, memberi nikmat ke semua umat manusia di muka bumi ini, pada tumbuh-tumbuhan, hewan dan binatang yang tanpa syarat apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih teman sedulur yang selalu mampir di konten saya, dan mobil khusus untuk tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya yang walaupun sampai detik ini belum pernah mendengarkan konten YouTube saya doakan mereka semua selalu sehat, selalu bahagia, panjang umur, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan mereka semuanya. Karena mereka semua sudah menjadi orang-orang yang sangat baik untuk di kehidupan saya dan keluarga saya. Alhamdulillah. Teman sedulur dimanapun panjenengan berada, dengan satu iringan tembang yaitu sholawat Jibril yang sering terdengar berkumandang khususnya umat muslim, yang menandakan betapa cintanya umat Islam terhadap beliau Nabi kita Muhammad SAW, yang sering membaca sholawat di setiap harinya, dihitung ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu satu harinya. Namun jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri-sendiri. Terima kasih sekali, karena dengan adanya musik, lantunan suara, yang pastinya banyak umat manusia di muka bumi ini menjadi tersentuh jiwanya, hatinya untuk mengenang dengan membaca sholawat, mendengar lantunan irama sholawat. Banyak sekali orang itu mengingat dengan bahagia betapa baiknya cerita-cerita hadis riwayat Rasulullah SAW dengan kebaikannya, kejujurannya, yang harus kita ambil menjadi contoh untuk kehidupan manusia sepanjang masa, tanpa menyalahkan, tanpa meremehkan, tanpa merendahkan aliran lain, agama orang lain. Mereka semua juga punya contoh, punya suri teladan yang mungkin umat manusia, umat muslim di muka bumi ini belum pernah belajar, mengenal, membaca dari kitab agama-agama yang lain. Teman sedulur, saya ingin bercerita, teman sedulur, masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya, lalapan urip saya. Sembali saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berceramah, saya hanya ingin berbagi, teman sedulur. Banyak sekali umat muslim berbondong-bondong bersolawat, bahkan habaib diundang untuk memimpin acara sholawat. Apakah salah? Tidak. Sangat bahagia, sangat meriah sekali ini di sekitar saya, teman sedulur. Saya ingin bercerita, banyak sekali orang berbondong-bondong untuk membaca sholawat, menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Saya ibaratkan, teman sedulur, renungkan kata-kata saya.
Renungkan teman sedulur, saya tidak menggurui. Jika panjenengan cinta dengan calon istri panjenengan, dengan Anda menyebut dengan panggilan, "Dek, kamu cantik, dek, kamu hidungnya mancung, kamu putih, rambut kamu bagus," setiap hari kamu ucapkan, mungkin calon istri panjenengan marah karena panjenengan hanya selalu mengucap itu saja. Begitu juga ketika Anda teman sedulur cinta dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika panjenengan teman sedulur hanya mengucap, itu bukan mencintai Rasulullah. Coba teman sedulur renungkan kata-kata saya. Jika teman sedulur cinta dengan calon istri panjenengan, panjenengan harus mencintai keluarganya, mencintai saudara-saudaranya, dan mencintai orang-orang yang dia cintai. Jangan percaya saya, percayalah dengan diri panjenengan. Jika panjenengan cinta Rasulullah, Rasulullah itu mencerminkan kebaikan. Digambarkan Rasulullah selalu baik, walaupun dengan orang yang belum baik. Dengan siapapun, agamanya apapun, bahkan dengan orang yang tidak beragama saja, Rasulullah baik. Jika di dalam kehidupan Islam ini ada penghakiman, menjelekkan aliran lain, bahkan menghakimi agama yang lain, itu bukan contoh Rasulullah. Teman sedulur, banyak orang rajin bersolawat, mendatangi acara solawat, namun sayangnya tetangganya sakit, enggan menyenguk, apalagi melihat. Saudaranya kekurangan, saudaranya miskin, enggan untuk membantu, apalagi mendekat. Dan yang lebih lagi, kalau dia cinta Nabi Muhammad, dia mencintai kalimat sholawat, tetapi orang tuanya sudah tua, enggan untuk merawat. Jangan percaya saya, tanyakan pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Sayangnya teman sedulur, Anda takdim dengan orang-orang yang memimpin, membaca sholawat, menghadiri, membaca, menghitung ribuan, bahkan puluhan ribu sholawat. Sayang sekali jika teman sedulur melupakan apa yang pernah saya ucapkan tadi. Sayangilah teman, tetangga, saudara, sahabat. Itu bukti Anda bersolawat. Bahagiakan dan bahagialah ketika masih bisa mampu merawat orang tua kita, orang-orang yang pernah baik dengan kita sebelum kita bisa apa-apa. Itulah kita cinta Nabi Muhammad. Saya gambarkan teman sedulur, di dunia ini, bahkan saya tidak bicara dunia, di kehidupan saya, mungkin di kehidupan teman sedulur, banyak sekali orang menjadi pencerahan, membawa cahaya di tengah kegelapan. Dia melihat orang-orang awam itu orang-orang yang gelap di tengah malam. Banyak sekali mereka menjadi lilin untuk menerangi kegelapan itu, memberikan cahaya-cahaya itu. Di tengah kegelapan orang-orang yang menurutnya itu gelap gulita, di tengah malam yang sangat gelap. Padahal teman sedulur, sang malam itu hanya tersenyum karena dia tahu apa yang dia bawa itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Sang gelap itu tahu bahwa lilin itu membawa api yang akan menghancurkan dirinya sendiri.
Banyak orang yang menjadi pendakwah, penceramah. Dia seolah-olah memberikan cahaya, memberi penerangan hati umat manusia, padahal yang dia ucapkan membuka aib orang, membeberkan kejelekan-kejelekan orang lain, menyalahkan aliran lain. Menurutnya dialah yang paling benar, menyesat-nyesatkan pemahaman yang lain, bahkan menghakimi agama yang lain itu neraka. Dilaknat Tuhan. Sayangnya beliau, mereka tidak sadar apa yang dia ucapkan yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Karena tahu, teman sedulur, saya ingin berbagi. Di dalam sejarah Islam, dalam satu cerita, iblis itu tidak diterima di surga hanya satu saja. Karena iblis juga pandai membaca kitab. Dia sangat cerdas. Iblis juga diceritakan, dia sangat luar biasa. Hanya satu saja, iblis itu tidak bisa menghilangkan sifat sombong, maka tidak diterima di surga. Hati-hati teman sedulur. Banyak orang merasa ucapannya itulah yang paling benar. Hati-hati jika panjenengan teman sedulur mengikuti orang-orang seperti itu. Sifat sombong sudah melekat di dalam dirinya. Jika mereka tidak pernah sadar dengan kesombongan itu, bahkan akan dia bawa sampai ke akhirat nanti. Karena hukum alam ini hukum tabur tuai. Siapa yang menanam, pasti dia yang memetiknya. Siapa yang mengucapkan hal-hal keburukan orang lain, dia yang akan memetiknya sendiri. Karena diam lebih mulia daripada bicara tapi masih menghakimi, menyakiti orang lain. Hati-hati. Menurutmu membawa cahaya, membawa penerangan di tengah gelap gulita. Padahal andaikan ada seseorang merasa dirinya bagaikan sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan, dia tidak sadar yang dia bawa api yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Itulah teman sedulur, sadarilah jika teman sedulur cinta dengan Rasulullah, berprasangkalah baik terhadap Sang Maha Pencipta. Allah tidak pernah melaknat. Allah tidak pernah benci kepada umat. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu rasakan, pasti terwujud. Dan ucapanmu, rasamu akan diwujudkan kepada diri panjenengan sendiri. Ucapkanlah yang baik-baik saja, rasakan yang baik-baik saja, berpikirlah yang baik, berkatalah yang baik dengan siapapun, golongannya apapun, alirannya apapun, bahkan agamanya apapun. Kita doakan mereka semua masuk surga, karena hukum semesta ini itu sangat rahasia. Jangan pernah menghakimi siapapun, agamanya apapun teman sedulur. Berbaik sangkalah kepada siapa saja. Itulah wujud kita cinta Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itulah wujud kita benar-benar bersolawat. Terima kasih teman sedulur. Kembali jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya, percaya diri panjenengan sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan konten saya ini bukan yang terakhir. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.